sekalian, secondary one. Kita insya Allah akan belajar Al-Quran pada minggu ini, dan kita akan belajar ilmu tajwid untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa amfir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di YouTube. Assalamualaikum Birsadian. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di kelas. Mari kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajwid apa saja yang akan kita pelajari sekarang? Ada dua. Yang pertama, kita akan belajar tentang hamzah. Hamzah, ya, huruf hamzah. Yang kedua, kita akan belajar mad. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar 5 macam hukum mad. Yang pertama, mad tabi'i. Yang kedua, mad wajib muttasil. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Yang keempat, kita akan belajar mad arid lis sukun. Dan yang kelima, kita akan belajar mad iwad. Silahkan disebutkan lagi. Ini adalah yang akan kita pelajari. Yang pertama hamzah, yang kedua hukum mad. Pada pembelajaran mad ini ada 5. 1. Mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lis sukun, dan mad iwad. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Sudah dijawab soal-soalnya? Alhamdulillah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai hamzah. Hamzah dibagi 2. Yang pertama yang disebut dengan qat'i. Qat'i. Dan yang kedua, kita akan belajar hamzatul wasli. Hamzah qat'i terlebih dahulu. Pengertian daripada hamzatul qat'i. Menurut ulama qurra, hamzatul qat'i hiya al-hamzatul lati tathbutu fil kalam sawa'un kana fi bad'il kalam am fi waslihi. Apa itu artinya? Hamzatul qat'i adalah hamzah yang selalu dibaca, baik di awal kalimat maupun saat disambung. Itu pengertian daripada hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i ini ada 3. 1 di awal, 2 di tengah, dan 3 di akhir. Hamzah ini selalu berada, biasanya kebanyakannya pada alif. Kalau dia berbunyi fathah atau hamzah atau berbunyi a di
berbunyi. Hamzah biasanya berada di alif, karena pada dasarnya alif tidak memiliki bunyi. Yang memiliki bunyi itu adalah hamzah. Kalau hamzah itu berharokat fathah, maka hamzah di atas alif. Jika berbunyi kasrah i, maka hamzahnya di bawah alif. Dan jika di atas itu dan jika berbunyi dhammah itu berada di atas. A, I, U. Bunyi apa itu? Hamzah atau alif? Hamzah. Baik. Sekarang bagaimana contoh daripada hamzatul qat'i yang berada di awal kalimat? Contoh, ikhwatun. Ikhwatun. Jika ada misalnya di belakangnya alif lam, contoh al-ikhwatu, hamzah ini tetap dibaca, selalu dibaca, tidak pernah dihilangkan atau diwasol disambung, dia tetap ikhwatun, kondisi apapun. Contoh yang kedua, ketika berada di tengah misalnya ja'akum, A ini tetap dibaca dan tidak hilang. Itu contoh daripada hamzah yang di tengah. Dan yang di akhir, contoh syuhada'a. Syuhada'a, hamzahnya tetap ada dalam kondisi apapun. Itu yang kita maksud dengan hamzatul qat'i. Baik, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Sudah dijawab soalnya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan kepada hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Pengertiannya dulu. Menurut para ulama qura, hamzatul wasli hiya al-hamzatul lati tadharu fin nutqi idza ja'at fi bad'il kalam wa la tadharu fin nutqi idza wusilat bima qablaha. Kita ulangi. Hamzatul lati tadharu fin nutqi. Baik, kita artikan secara ringkas saja. Dibaca, hamzah yang dibaca jika berada di awal kalimat. Tidak dibaca jika bersambung dengan kalimat sebelumnya. Itu pengertian daripada hamzatul wasli. Mudah-mudahan jelas ya. Dibaca hamzah ini jika berada di awal kalimat. Tidak dibaca jika bersambung dengan kalimat sebelumnya. Baik, hamzatul wasli berbeda dengan hamzatul qat'i dalam hurufnya. Kalau hamzatul qat'i tadi kita mengenal ada alif lalu hamzah, baik itu di atas ataupun di bawah. Kalau hamzatul wasli dia hanya huruf alif saja tanpa ada hamzahnya. Contoh hamzatul wasli hanya ada di awal dan di tengah. Sekarang yang di awal. Contoh, kita baca surah Al-Mursalat ayat 29. Intoliku ila ma, dan seterusnya. Lihat, ada huruf alif. Ini adalah hamzah. Intoliku, tidak ada hamzahnya. Ini hamzah cukup dengan huruf alif, mempunyai bunyi. Intoliku bad'il kalam, awal kalimat, dibaca. Jelas? Sekarang yang di tengah. Contoh, dalam Al-Quran ada kalimat yang mencerminkan nama Nabi Isa. Di sini ada hamzatul wasli.
Dalam bahasa Arab, anak itu ibnun. Ibnun. I, hamzatul wasli, ada bunyinya, ibnun. Tetapi karena bersambung dengan kata sebelumnya, maka tidak dibaca Isa ibnu Maryam, tapi Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Kemana hamzahnya? Tidak dibaca, karena aturannya begitu. Jika bersambung dengan kalimat sebelumnya, la tadharu fin nutki, tidak tampak bacaannya. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang mad. Baik, berbicara tentang mad, dalam pengertiannya selalu ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, mad itu artinya panjang. Pengertian secara bahasa, mad itu artinya panjang. Secara istilah, pengertian secara istilah adalah bacaan panjang Al-Quran karena adanya huruf-huruf mad, yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun. Bacaan panjang dalam Al-Quran karena huruf-huruf itu menghadapi huruf-huruf mad. Huruf mad itu adalah alif, ya sukun, dan waw. Mad secara umum itu terbagi kepada dua. Yang pertama mad tabi'i, lalu kedua mad far'i. Tabi'i. Mad tabi'i terlebih dahulu kita akan bahas. Tabi'i artinya biasa. Yang dimaksud biasa adalah panjangnya biasa. Kalau kita mengistilahkan atau mengukur bacaan panjang dengan ketukan, maka ini adalah ketukannya biasa atau panjang 2 harokat. 2 harokat. 2 harokat itu adalah sama dengan 1 alif. Ini ukuran panjangnya. 1 harokat itu seperti kita membaca a, ba, ta. Itu 1 harokat. Abatasa, 1 harokat, 1 harokat. Bacaan panjang yang biasa 2 harokat atau 1 alif itu seperti 2 gerakan kita mengepalkan tangan dan membuka. A, I, U, atau bisa juga dengan diayun, innama, ma, tu, dan sebagainya. Itu ukuran bacaan panjangnya mad tabi'i yang mad biasa. Ya, baik. Ini ada 3. Kapan? 1. Apabila ada alif, sebelumnya adalah huruf berharokah fathah. Yang kedua, huruf berharokah kasroh, lalu di depannya ada huruf ya sukun atau ya sukun, sebelumnya adalah huruf berharokah kasroh. Dan yang ketiga adalah waw sukun, sebelumnya huruf berharokah dhammah. Lanjut saja kita ke contohnya. Kita ambil misalnya dalam surah Al-Mursalat. Wa idal jibalu. Ba di depannya ada alif. Innama mim harokah fathah. Lalu ada alif. Panjangnya berapa? 2 harokat. Jiba ba innama 2 harokat, jangan lebih dan tidak boleh kurang. Baik, paham? Sekarang contoh yang ya sukun sebelumnya adalah huruf berharokah kasrah. Contoh ayat 31 Al-Mursalat. Bagaimana? La liu zali li. Contoh yang lain lagi masih dalam ayat yang sama. Wala yughni, nun kasroh, lalu ada ya sukun, 2 harokat mad tabi'i. Ya, selanjutnya contoh yang waw sukun sebelumnya dhammah. Innama tu'aduna. Ya, ini dalam satu kata ada 2 mad tabi'i. Yang pertama tu tak dhammah,
diikuti waw sukun, atau waw sukun sebelumnya tak dhammah. Lalu du, innama tu'aduna, harus dibaca panjang 2 harokat. Inilah mad tabi'i. Jelas sampai sini ya? Baik. Saatnya kita membahas mad far'i. Mad far'i artinya mad cabang. Mad far'i. Yang pertama mad wajib muttasil. Kapan kita menghukumi suatu mad dengan mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil jika ada mad tabi'i. Lagi-lagi mad tabi'i, maka mad tabi'i itu menjadi landasan untuk memahami mad-mad selanjutnya. Jika ada mad tabi'i bertemu hamzah, tadi kita sudah belajar hamzah ya, dalam satu kalimat, muttasil satu kalimat. Jadi mad tabi'i dengan hamzahnya dalam satu kalimat. Contoh, wa idzas sama. Sebelum kita membahas hamzah, mim fathah bertemu alif, mad tabi'i. Lalu hamzah, khusus hamzah saja, mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dan ini satu kalimat. Cara bacanya bagaimana? Ada rambu-rambu biasanya di sini, tanda mad juga ya. Tanda apa itu? Itu bukan alis ya. Itu asal kata dari mad ya. Mad, madun, panjang. Ya. Kenapa bentuknya begitu? Ada dalam kaligrafi itu seperti ini. Ini mim, sampai sini mim, lalu ini dal ya. Kemudian disempurnakan menjadi seperti ini. Madun. 2 harokat, ini ada mad lagi. Ini 6 harokat. Kalau tadi mister untuk menghitung 2 harokat itu dengan menggerakkan, mengepal dan melepas, berarti 6 itu berarti begitu ya. Wa idzas samaa'u. Contoh yang lain. Alam nakhluqkum mimma, masih huruf mim. Tuh, in. Ini juga mad tabi'i bertemu hamzah. Ma'in, mad tabi'i. Contoh yang ketiga. Ini mad tabi'inya fathah semua ya. Ada satu lagi di surat Al-Mursalat itu pada kata hani'an. Ni, mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya huruf berharokah kasrah. Lagi-lagi ada hamzah di sini. Berapa harokat ini? 6 harokat. Hani'an bima, ni, mad tabi'i bertemu hamzah. Namanya mad wajib muttasil. Kita lanjutkan ke pembahasan yang mad ketiga sekarang ya. Mad jaiz munfasil. Ada mad. Jika ada mad tabi'i bertemu hamzah pada, kalau tadi satu kalimat, sekarang pada kalimat berbeda. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma. Ini satu kata atau satu kalimat. Di depannya ada kata yang lain. Nah, ada hamzah. Pertemuan mad tabi'i dengan hamzah di kalimat yang terpisah. Itulah munfasil, terpisah. Jaiz, jaiz di sini adalah boleh membacanya dengan panjang seperti ini atau dengan mad tabi'i biasa, ya. Wa ma adraka, tapi kalau misal sendiri menganjurkan untuk membaca panjang 5 harokat. Kita hitung ya. Ma, tidak dibuka lagi, 5 kan? 2, 2, 1. Wa ma adraka ku. Mad tabi'i bukan? Lalu di depan ada kata ila, hamzah.
Mad tabi'i bertemu hamzah, tetapi dalam kalimat yang terpisah. Intaliku ila mad jaiz munfasil. Yang keempat adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah apabila ada waqaf, berhenti. Sebelum waqaf ada mad tabi'i, panjangnya 6 harokat. Ada waqaf, berhenti. Sebelumnya ada mad tabi'i, panjangnya 6 harokat. Contoh, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Bi mad tabi'i, masih ingat? Ya, ya sukun sebelumnya adalah huruf berharokah kasroh. Lalu ada huruf nun. Nun ini ada di akhir ayat. Dan ini waqaf, tempat berhenti. Ketika kita membacakan ini, yang tadinya bi sekarang menjadi lil mukadzibin. Nunnya disukunkan. Alam nakhluqukum mimma immahi. Sukun, mad tabi'i bukan? Lalu di sini ada nun waqaf, akhir ayat. Mahin, 6 harokat. Inilah yang disebut dengan mad arid lisukun. Cukup jelas? Dan sekarang tibalah kita ke mad yang terakhir, yaitu mad iwad. Apakah mad iwad itu? Mad iwad adalah apabila ada fathatain dan fathatain ini diwaqafkan di tengah karena kita mau berhenti ataupun di akhir ayat. Wal mursalati urfa. Kenapa dibaca urfa padahal di sananya urfan? Ya, inilah mad iwad. Fathatain diwaqafkan. Urfan menjadi urfa. Farqon, tidak farqon, tapi farqo. Tulisannya tetap farqon, tapi membacanya farqo, urfa dan sebagainya. Panjangnya bagaimana? Yang ini panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Ini namanya mad iwad. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik pemahaman kita terhadap mad yang kita pelajari sekarang. 4 mad far'i dan 1 mad tabi'i tadi. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, dan mad iwad. Jangan lupa untuk menjawab soal-soal dengan baik dan tonton sampai habis sehingga kamu mendapatkan mission accomplished dan itu mendapatkan nilai. Baik, marilah kita tutup pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari kita baca hamdalah, kafaratul majlis, dan sholawatun nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.